Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, shalom. Nama budaya, salam kebajikan. Pada siang ini, kembali lagi kita dari DPNCW hadir dalam podcast, live podcast yang ingin membawa suasana baru setelah pasca pengambilan sumpah atau dikatakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada saat ini saya bersama Wakil Ketua Umum DPNCW, juga profesional sebagai pengacara dan membidangi hukum di DPNCW yaitu Saudara Doni Manurung, SH, sebentar lagi S2-nya ya selesai ya? S2 selesai. Jadi yang kita lihat di sini adalah yang mau kita diskusikan hari ini adalah bagaimana kami di DPNCW meraba optimisme program pemberantasan korupsi kabinet atau lebih tepatnya Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebelum kami mulai, biar kawan-kawan masuk dulu ke live podcastnya DPNCW ini, kita dengarkan satu lagu yang benar-benar mengena. Dan mudah-mudahan harapan bangsa ini sama dengan lagu Iwan Fals ini. Begitu ya Bung Doni ya? Boleh, betul sekali Bang. Mungkin bisa kita simak dulu lagu ini sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain untuk masuk ke live podcast kita. Silakan Bung.
besarnya harapan masyarakat Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto yang diwakili oleh penyanyi lawas Iwan Fals. Dan jika kita melihat judul podcast kita siang hari ini, maka di sini apa yang pertama yang terbayang di pikiran kita? Bahwa Indonesia saat ini memang membutuhkan sosok yang bisa membuat masyarakat ini menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik artinya tidak hanya dalam segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya, terutama hal-hal yang sifatnya itu bagaimana pemerintah bisa memberantas korupsi ini hingga sampai ke titik terendah seperti apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih pada saat beliau berpidato di acara Rapimnas Gerindra itu di Indonesia Arena, kalau tidak salah tanggal 31 Agustus ya Bung Doni ya? Iya, tanggal 31 Agustus kemarin. Beliau menyampaikan bahwa jika nanti beliau sudah mulai menjabat sebagai presiden, beliau akan menyisihkan anggaran khusus untuk membasmi korupsi. Bahkan ada pernyataan yang menurut kami ini cukup menarik, disampaikan oleh Prabowo Subianto. Dikatakan, kalaupun koruptor itu lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka ke Antartika. Ini kita dengar cuplikan dari pidatonya Prabowo Subianto. Kita tidak akan kompromi dengan korupsi. Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor ini. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Saudara-saudara sekalian, juga kita harus bersama-sama memberantas penyelundupan, apalagi menyelundup dan menjual narkoba. Saya bertekad, sesudah menerima mandat, saya bertekad memimpin perang memberantas narkoba. Apa yang bisa kita simak di sini? Bahwa Prabowo Subianto bagi kita ya, ini setelah kita melakukan diskusi di internal di DPNCW, ada terjadi perubahan bagaimana Prabowo ini berdialektika pasca terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah ini kan kalau kita lihat dari sini Bung Doni, bahwa akan ada anggaran khusus untuk pemberantasan korupsi. Kemudian beliau menekankan jangan sampai ada penyelundupan narkoba, yang pasti ini pun akan disupport sama oknum-oknum aparat yang korup ya, juga. Pasti itu kalau itu pasti Bang. Nah gini, jadi persepsi ini yang sempat kita meragukan apakah akan terjadi perubahan atau akankah seperti biasa-biasa aja, ini hanya melanjutkan saja. Tapi kalau pandangan saya ya, kemarin kita sempat diskusi hebat juga kan. Nah dari Bung Doni bagaimana kira-kira? Apakah optimisme kita terhadap pemberantasan korupsi dengan Prabowo ini dari sudut pandang Bung Doni sebagai praktisi hukum dan juga aktivis di luar sana akan seperti apa menurut Bung Doni? Ya, yang pertama ya Bang ya, sejak dilantiknya Pak Prabowo sebagai presiden kita, ya kan, indeks persepsi terkait korupsi itu naik. Ya. Naik, walaupun tidak begitu besar, tapi baru 1 hari aja naik, gitu loh. Indeks persepsi. Iya, indeks persepsi korupsi. Iya. Itu naik. Nah, jadi apalagi ditambah dengan ini pidatonya Pak Prabowo di acara Gerindra ya, di Munas Gerindra. Di Arena. Sebagai seorang jenderal, bukan jenderal belakang meja, tapi jenderal yang pernah turun ke lapangan, jenderal perang sampai Jenderal Kopassus ya, Danjen Kopassus dulu. Danjen Kopassus
Dan dia berstatement akan kejar sampai ke Antartika. Ya, ini menarik sekali sebenarnya. Pertama saya tertawa waktu Ya. melihat ini, Ya. tapi dalam hati saya berdoa, Ya. ya kan. Semoga apa yang dikatakan Pak Prabowo Realita Presiden nantinya. akan menjadi kenyataan, realita dan fakta nyata. Dia akan Iya, kejar semua pelaku-pelaku korupsi sampai ke lubang semut. Iya, iya. Lebih ngeri lagi ini. Antartika ini sampai ke lubang semut. Kalau Antartika kan jauh kan. Iya, itu, iya. kan. Kalau Ini ini- lubang semut di Indonesia ini banyak ini, Bang. Seandainya dia melakukan metamorfosa pun orang menjadi semut, tetap akan dikejar. Akan dikejar. Itu analogi-analogi yang menurut Bung Doni akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Iya, gitu. Nah, pertanyaan saya gini, Bung Doni. Kan banyak ini surat masuk langsung atau direct message masuk Iya. ke kita kan, yang mempertanyakan seperti apa sebenarnya program Prabowo ini sehingga kita di DPP NCW ini begitu setiap ada diskusi melalui direct message atau segala macam dikatakan begitu yakin bahwa kabinet Merah Putih Prabowo ini akan menjadi lebih baik dibandingkan kabinet sebelumnya. Sebelumnya. Menurut Bung Doni dari sisi hukumnya, sehari setelah dilantik, 2 hari setelah dilantik, 3 hari setelah dilantik, bagaimana nuansa kebatinan kawan-kawan terutama para profesional atau praktisi hukum lah di luar sana? Yang pertama, Bang, kita lebih dipermudah sekarang. Oh begitu? Lebih enak dalam menjalankan profesi hukum di kepolisian, di Ya. tingkatan Polsek, Polres sampai Polda. Ada efek langsung? Ada. Baru 2 hari, 3 itu hari? terlihat sekali, Bang. Terlihat Oh, sekali. istimewa sekali. Ini Jadi menarik gini, ini. saya tidak mendiskreditkan salah satu institusi Ya, ya, ya. Bang. Begitu Pak Prabowo dilantik, ada ini quote unquote ya Ya. kan, saya garis bawahi quote unquote. Hari ini eranya bukan eranya coklat lagi. Oh. Ini quote unquote ya di Ya, luaran ya, ya kan? ini ada pandangan yang sinistikal lah Iya, ini di pandangan luar sana. sinistikal dari para lawyer Ya. dan profesional ya kan. Saya saja merasakan Ya. begitu kita mendampingi klien di kepolisian Ya. ya kan. Itu profesional sekali sekarang. Iya, iya. Dari penyidik-penyidik Mungkin dulu tuh oknum. Nah, itu dulu oknum. yang merasa bahwa jika mereka korup pun tidak akan dikejar seperti sekarang. Iya. Kalau sekarang ini nggak mungkin dengan adanya statement Prabowo seperti ini. Kalau sempat korup, ada pernyataan lagi yang beliau sampaikan pada saat rapat kabinet pertama sekali, kabinet paripurna, rapat paripurna kabinet Merah Putih. Beliau mengatakan kalau ada pejabat yang korup yang nggak mau bekerja, pecat aja, atau silakan di rumah nggak usah kerja. nggak usah kerja. Bener juga. Nah, ini betul. akan mempengaruhi dinamika, mempengaruhi roda pemerintahan, roda perekonomian yang sekarang ini benar-benar Prabowo berusaha lah. Dalam intinya kalau saya melihat sebenarnya keinginan Prabowo ini ada beberapa hal yang membuat menarik pidato Prabowo, baik itu pada Rapimnas Gerindra atau pada saat dia dilantik sebagai presiden kemarin. Nah, mungkin sesuatu telah kembali ke asalnya. Kalau pandangan saya Kembali ke secara kitoh pribadi lah ya. bahwa seorang Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto telah kembali ke dirinya. Iya. Ya, mungkin selama 5 tahun terakhir saya melihat bahwa beliau berusaha bukan untuk berubah menjadi orang lain, tapi berusaha beradaptasi dengan lingkungan, kondisi yang ada. Ya. Tapi saat ini terlihat jelas bahwa beliau ini memperlihatkan bahwa inilah diri saya, seorang calon presiden yang berkali-kali berjuang untuk rakyatnya, Berkali-kali gagal dan akhirnya menang. Akhirnya menang dan menjadi seorang presiden. Dia perlihatkan, bagi saya, dia perlihatkan bahwa dia punya hak prerogatif dan dia bisa menentukan sendiri keputusannya. Dan ini bisa dilihat pada saat dia mengangkat Mayor Teddy jadi seskap menjadi sekretaris kabinet. Ini terobosan menurut saya ya. Tapi Mayor Teddy harus bisa menyesuaikan ritme, kemudian pengetahuan, kemudian secara protokoler mungkin Mayor Teddy sudah hafal karena dia sering ikut dengan Prabowo. Tapi jangan sampai skeptisnya orang di luar terkait dengan Prabowo mengutamakan orang yang
pengalamannya tidak sehebat yang lain, tapi ini adalah peluang bagi kaum muda yang bisa dipercaya dan memiliki loyalitas dan integritas terhadap pemimpinnya, diberikan kesempatan yang luar biasa besar loh ini. Masih berpangkat mayor yang seharusnya untuk jabatan Seskap itu mungkin sejabatan minimal bintang 2 atau bintang 3 karena langsung menampingi presiden. Ada yang bilang sekelas menteri kalau kemarin. Sekelas menteri, tapi sekarang kan tidak Menseskap lagi, hanya sekretaris kabinet di bawah KSP atau Menseknek ya. Mensesnek ya. Mensesnek ya. Nah, ini bentuk pujian apresiasi kepada Mayor Teddy yang selama ini mendampingi Prabowo, dan ini pun Prabowo memperlihatkan saya tidak bisa diintervensi. Saya tidak bisa dipengaruhi. Itu betul. Benar, ini di luar sana itu ada beberapa politikus tua lah yang kecewa. Mereka punya usulan di koalisi Indonesia Maju Plus ini kan. Tiba-tiba tanpa ada ini segala macam, Mayor Teddy lah sebagai pemenangnya, sebagai sekretaris kabinet. Mungkin kita bisa dengar ini. Pada saat Prabowo Subianto ini hal yang menarik diucapkan lagi oleh Prabowo Subianto pada saat dia pidato di MPR RI ya, pada saat dilantik. Mungkin bisa kita dengar sebentar, Bung Doni. Bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan, dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Statement Prabowo saat ini yang mengatakan bahwa sebagai pemimpin kan ada hal-hal yang tidak mungkin. Jika ini buat kepentingan rakyat, maka harus dibuat menjadi mungkin. Mungkin, ya. Nah, dan ini bentuk metamorfosa bagi saya. Ada seorang, tapi saya berharap dan kita lah di DPJ ini berharap jangan sampai hal ini disepelekan oleh para pembantunya, karena ini pernyataannya benar-benar tegas dan syarat dengan penekanan. Jangan sampai nanti setelah menjabat
beliau menjabat sebagai presiden dan mengangkat menteri-menterinya, kan ada lagi DM barusan ke kita ini, Ya. Bang, bagaimana dengan menteri-menteri yang terindikasi dengan korupsi. korupsi walaupun tidak sampai ke persidangan, tapi kan pernah dipanggil sebagai saksi, pernah disebut namanya. Nah ini menurut Bung Doni gimana? Seberapa kuat optimismenya Bung Doni melihat bagaimana Prabowo ini berusaha untuk memperjuangkan, menekan, bahkan menghilangkan korupsi di bumi Indonesia ini? Jadi gini Bang, yang di pemikiran saya optimis nih. Bahkan saya yakin dari yang dilantik ini bakalan ada yang dihukum. Bahkan Prabowo sendiri yang akan Begitu ya? begitu. Karena saya pernah ngobrol dengan beberapa teman-teman lah, ya kan, ada beberapa abang-abang yang dekat dengan Pak Presiden dan juga Partai Gerindra juga. Mereka mengatakan, Pak Prabowo bilang tuh, jangan coba-coba, jangan main-main dengan APBN. Itu untuk masyarakat, untuk rakyat. Tapi masih ada kemungkinan yang akan main-main. Ini Masih ada. Kalau main-main kemungkinan masih ada, itu pasti Bang. Masih ada. Karena masih banyak yang ingin jadi orang kaya. Masih banyak juga yang ingin memperkaya lagi dirinya. Nah, tapi bagaimana gini Bung Doni? Bagaimana dengan ada upaya-upaya, ya kan? Ini kalau lihat dari intention atau niat dari Prabowo luar biasa sekali. Iya. Ya kan? Bahkan sediakan kejar itu koruptor sampai ke Antartika. Kemudian dia akan bikin anggaran khusus untuk pemberantasan korupsi. Bahkan kabarnya akan ada dibentuk divisi atau satgas khusus yang Di Polri. Di Polri katanya. Kortas Tipikor. Kortas Tipikor, betul. Nah, ini apakah berkesinambungan nggak dengan cita-cita awal pembentukan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, gini loh Bung Doni, ini kan dinamika ini kan bergulir terus kalau di media sosialnya NCW kan. Nah. Selalu ditanyakan, direct message selalu dikatakan, terus fungsinya KPK apa? KPK apa, ya kan? Bagaimana caranya? Mungkin dari sisi Bu Noni sebelum dari saya menyampaikan nanti. Nih. Harapan-harapan ini kan. Kalau saya melihat gini Bang, KPK sejak revisi Undang-Undang KPK 2019. 2019, hari ini KPK banci. Yang diungkap kasus korupsi yang receh. Sementara kasus korupsi kakap yang besar, Harvey Muiz, yang ungkap siapa? Kejaksaan Agung ya. ya kan? Ada beberapa kasus yang diungkap sama Polri. Iya. KPK ngapain? Iya. Gitu. Bahkan Bang, wakil ketua KPK dan ketua KPK sendiri kena kasus Pelanggaran etik. Nah, ini gimana sebenarnya kan? Kalau secara letter luck, bagaimana janji-janji, bagaimana optimisnya Prabowo bahwa akan bisa menekan korupsi, bahkan kalau bisa dihilangkan korupsi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, rakyat ini kan sekarang melihat optimismenya seorang Prabowo Subianto akankah diikuti oleh para pembantunya, jajaran berikutnya, apakah itu nanti para gubernur, para wali kota, bupati, ya kan, habis itu kepala dinas, dan sampai ke tingkat bawah, kepala desa yang memegang anggaran APBN. Kan di desa ada anggaran desa kan, katanya mau dinaikin. Kalau kepala desa mereka kuasa pengguna anggaran. Nah ini kan sangat elegi jadinya kalau kita bercerita seorang. Kalau dikatakan lagi dari Prabowo, ikan busuk itu berawal dari kepalanya. Iya. Nah, ini kalau seandainya ada menterinya Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih ini, atau ada kepala badan segala macam melakukan tindakan korupsi, berarti kan memang di kepalanya sendiri busuknya dimulai. Nah, ini harusnya kalau statement udah keluar, harusnya kepalanya kalau nggak diberhentikan, kalau nggak mengundurkan diri. Benar. Nah, gini kita melihat ini ada pernyataan menarik di salah satu negara di bekas Rusia, yang mengatakan bahwa begitu dia menjadi presiden, pada 1 atau 2 bulan itu dia langsung
memecat 30.000 polisi yang dianggap oknum nih, oknum yang korup. Ini cukup menarik dan bagi kita di NCW debat-debat seperti ini kan membangun, dan kami pun mau seluruh netizen di luar sana, supporternya NCW, kawan-kawan para aktivis, para pakar, para profesor, guru besar di luar sana, terutama senior-senior kami yang bergerak di anti rasuah, dan terutama para politikus muda yang niatnya memperjuangkan rakyat harus dengar ini apa yang disampaikan di salah satu media sosial ini. Silakan, Bu. Presiden ini dikenal berani dan tergolong nekat. Baru dilantik jadi presiden, ia sudah berani memecat 15.000 polisi dalam sehari. Tak hanya polisi, akibat banyaknya pungutan liar dan konflik kepentingan, kementerian pun pernah ia bubarkan. Hal itu ia lakukan demi mereformasi negaranya Georgia. Di negara berpenduduk sekitar 5 juta jiwa itu dikenal memiliki musuh terbesar, yakni korupsi. Saakashvili pun melakukan tindakan tegas. Di lingkungan bisnis dia melabrak segala pungutan liar di negeri itu. Di penegakan hukum ia begitu tegas termasuk pada polisi di negaranya. Awalnya Saakashvili memberikan kenaikan gaji besar kepada para aparat kepolisian. Gaji dinaikkan hingga 20 kali lipat. Tapi upayanya itu gagal, praktek korupsi masih dilakukan. Pada Juli 2004, sekitar 30.000 petugas polisi ia pecat. Setidaknya 85% atau 15.000 polisi dipecatnya dalam sehari. Usai memecat, kemudian dia merekrut polisi baru yang segar dan gaji besar dengan syarat tidak korupsi. Ia juga memberikan seragam baru yang lebih bagus, senjata yang canggih, hingga kendaraan patroli yang terbaru. Semua itu ia lakukan agar kepolisian tidak berminat korupsi dan bangga menjadi polisi. Nah, Georgia. Presiden baru dilantik, dia beri kesempatan untuk berubah. Nah, lagunya Iwan Fals tadi yang ingin menjadikan presiden ini manusia setengah dewa. Inilah setengah dewa yang bereinkarnasi di Georgia. Ya, 13.000 pecat. 15.000 15.000 dipecat dalam satu hari, dan itu boleh dikatakan 85% dari total polisi yang ada. Dan ini oknum yang korup. Nah, tapi kita harus paham juga bahwa Indonesia ini sekarang jumlah penduduknya kalau nggak salah 282,4 juta jiwa. Ya. Ini jumlah yang sangat besar dengan keterbatasan jumlah personel polisi yang terbatas, harus menjaga jumlah manusia 280 juta jiwa. Yang pasti jumlahnya polisi tidak sampai 2 juta. Nggak sampai. Nah, ini apakah dengan memberikan refreshment, menaikkan gaji akan bisa memberantas oknum-oknum yang selama ini korup di lembaga penegak hukum, ya kan? Atau ini sebenarnya memang harus keputusan seorang presiden yang mengatakan jika kamu terbukti korupsi, pada hari itu juga kamu akan saya pecat. Apakah perlu seperti itu sehingga apa yang terjadi di Georgia ini bisa terjadi juga di Indonesia, Bung Doni? Saya rasa perlu seperti itu, Bang. Karena banyak ini kawan-kawan pesimis mengatakan tidak mungkin akan seperti itu. Di media sosial kita ini ada beberapa yang menyampaikan tidak mungkin katanya. Apa yang saya rasakan baru kemarin kita melakukan pendampingan di pekerjaan gitu kan, profesional sebagai seorang lawyer. Ya. Baru kemarin kita ngerasa 1 minggu terakhir ini kita ngerasa bahwasanya APH itu santun sekali sama kita. Biasanya kan kalau ngelihat lawyer kan di mata mereka kan langsung ya itulah gitu kan. Nah, ini kemarin nggak ada sama sekali. Ada perubahan yang signifikan gitu loh. Baru 2 hari saja terjadi perubahan bagaimana dialektika antara Bung Doni ini sebagai profesional, sebagai pengacara lawyer ya, datang ke kepolisian untuk ngurus kasus klien lah. Ternyata protokolnya pun sekarang menjadi lebih baik dibandingkan. Lebih baik, Bang. Ini apa ya, semacam gerakan moral pribadi dari aparat penegak hukumnya, atau memang ini imbas dari penekanan yang begitu kuat yang disampaikan oleh Prabowo pada saat pidato? Apakah menurut Bung Doni, apakah ini imbas karena penekanan itu? Imbas penekanan itu, Bang. Ya, kalau kita jangankan mendukung Prabowo,
kalaupun Prabowo pun memerintahkan ini sama kita di Iya. NCW, turut terlibat untuk mengawasi, turut terlibat untuk bisa membuat jaring-jaring kemungkinan dugaan korupsi, kita pun siap. Kita Bung. lakukan, Bang. Kita lakukan. Kita tanam orang kita di mana-mana. Yang penting awasi masyarakat itu. Iya, iya. Masyarakat diberikan keleluasan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintahan dalam proses penyelenggaraan negara, ya kan? Apabila ada yang melakukan tindakan koruptif, langsung laporkan. Langsung laporkan. Kalau Dan sebenarnya masyarakat pun tidak perlu diiming-imingkan hadiah 1 miliar, 2 miliar, ataupun lah setiap upaya-upaya pelaporan terhadap tindak pidana korupsi. Karena ini extraordinary crime dan memang sama-sama kita harus membasminya. Bahkan gini, saya pernah terpikir ini, orang kalau jambret, digebukin sampai mati, Dibakar ada, Bang. maling makanan, maling singkong karena nggak makan, dipukulin sampai patah. Kemudian ada nenek-nenek, ya kan? Maling singkong itu, Bang. Maling singkong Di kan? Jawa itu, Bang. Di Jawa sampai akhirnya hakimnya pun ngumpulin uang untuk karena semua orang di ruangan itu bertanggung jawab terhadap kemiskinan yang dialami oleh si nenek ini. Nah, saya merinding ini. Artinya kalau seandainya Prabowo Subianto ini memang komitmen dengan apa yang disampaikan, akan banyak para loyalis yang akan membantu Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi. Karena korupsi ini menyengsarakan rakyatnya itu, ini multiplier effect. Kalau di ekonomi kan, satu gerakan bisnis akan menggerakkan ekonomi yang lain. Hal yang sama ini. Korupsi ini, jika korupsi ini dilakukan di satu titik, akan menghancurkan pondasi-pondasi yang lain. Iya, itu pasti tuh, Bang. Nah, ini harus diwaspadai. Dan kalaupun berkenan Presiden Prabowo Subianto ini, sebenarnya kita ini di DPP NCW paling sering mendapatkan DM paling sering para oknum, dugaan ini segala macam. Apakah dibolehkan, ya kan? Iya. Nanti kita ini diberikan saluran untuk bisa langsung berkomunikasi dengan penyidik sehingga tidak ada delay. Kenapa ini ada delay kan? Ada beberapa laporan kita yang di KPK hingga saat ini kan? Hingga saat ini nggak ada. Belum direspon. Nah, kalau soal optimisme, apakah pemberantasan korupsi ini Prabowo akan melakukan tindakan yang tegas, keras dan terukur, ya kan? Saya yakin iya. Tapi apakah akan para pembantunya dengan orang-orang di sekitarnya Prabowo akan tunduk terhadap ini? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan besar, Pak. Tapi begitu Bung Doni bilang tadi, terjadi perubahan dialektika, habis itu proses penanganan perkara. Ini santunnya APH itu berubah, Bang. Ini sebenarnya sudah ada Prabowo effect di kepolisian, di salah satu aparat penegak hukum ya. Kita belum cerita. Saya belum cerita yang di kejaksaan ya, karena Bung Doni belum mendapatkan fakta langsung. Belum langsung ke kejaksaan. Apakah treatment bagi masyarakat yang ingin melaporkan kejahatan yang ada itu akan menjadi lebih baik jika ini menyangkut quote-unquote kasus yang besar, melibatkan orang besar, di-backingin oleh orang-orang besar? Apakah backing ini masih ada di zamannya Prabowo Subianto Gibran ini? Backing ini pasti akan ada. Tidak mungkin hilang. Tidak mungkin karena hilang. Sejak zamannya Kaisar ya. Zaman Belanda, Kaisar dulu ya, zaman Romawi kuno backing sudah ada. Dan korupsi pun sudah ada ya. Bahkan yang fakta sejarah yang baru ditemukan beberapa tahun terakhir, katakan ya yang terbaru yang Belanda mengumumkan fakta mengeluarkan bahwasanya dulu pekerja di Indonesia itu digaji, hanya masalahnya pemimpin kita. Ternyata para demang, para adipati, apapun namanya itu ya zaman Belanda, yang tidak membayarkan kepada rakyat. Makanya ada istilah dulu itu pekerja paksa, kalau Belanda itu apa namanya? Kerja rodi. Kalau Jepang romusa. Ternyata yang korup itu fakta sejarahnya. Ternyata yang korup itu adalah para pejabatnya yang dipercaya oleh Belanda untuk membayarkan upah. Adipati, demang, ya itu semualah. Saya sekarang berpikir, Bung Doni, kalau seandainya daripada itu kawan-kawan yang emosinya tertahan gara-gara ekonomi kurang lancar, segala macam kan, daripada dia pukulin
jambret, orang maling makanan untuk makan, yang ngambil susu di supermarket gara-gara anaknya nggak minum susu. Bagus yang dipukulin para koruptor. Saya setuju bang. Iya kan? Saya setuju tuh. Berbarislah mereka di depan KPK RI, Kejaksaan Agung atau Mabes Polri, asal ada sinyal koruptor, itu dipukulin. Dibuat layar lebar, ya kan? Di layar lebar dimanapun, ya kan? Videotron dipampang itu. Hari ini jam 9 terduga koruptor akan diperiksa. Namanya ini, wajahnya Ya. ini. Siapa saja, ataupun kita nggak memprovokasi, tapi kita menganalogikan betapa jahatnya koruptor, dan seharusnya koruptor ini yang diberikan pukulan keras oleh masyarakat. bahkan kan sampai kepada sudah diproses, disidang, dipidana, penjaranya pun masih enak. Iya, ini Charlie dari Sulawesi bilangnya, betul Pak, lebih tegas lagi. Kami setuju penekanan yang lebih keras terhadap penanganan para koruptor, tapi seperti apa masyarakat sipil melihatnya? Ini kawan-kawan netizen di luar sana, para supporter, kami menghimbau, apakah cukup hanya dengan retorika-retorika, optimisme atau komitmen yang disampaikan seorang pemimpin, atau memang jika terbukti nih, kan Prabowo ini sebenarnya bisa melihat dari laporan keuangan daerah saat ini, bisa melihat bahwa dalam kurun waktu 9 bulan terakhir ini ada nggak yang menyalahgunakan DIPA? Ya kan, ada nggak yang menyalahgunakan APBN? Karena kan masih tersisa nih 3 bulan terakhir ini beliau. Ya kan, kalau emang iya, mungkin kita mendorong Presiden Prabowo untuk bisa menghukum orang yang terlibat hal ini. Ya, harus, itu wajib bang. Ya kan, dicontohkan. Baru kemarin kita berbicara komitmen untuk pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum, hakim segala macam. 2 hari yang lalu 3 hakim yang memutus bebas si Ronald Tanu terbukti menerima suap. 3 hakim plus 1 pengacara. 1 pengacara. Nah ini kan apa ya? Apakah saya nggak bisa mengatakan ini elegi hukum? Ini sebenarnya ada karakter yang terbentuk yang salah sehingga ini menahun, dan ini orang tidak takut dengan hukuman sebagai koruptor. Nggak takut. Untuk hari ini nggak takut bang. Menurut Bung Doni, perbaikan yang paling signifikan itu di aparat penegak hukum atau aparat di kehakiman, atau yang paling di mana yang paling harus diperbaiki saat ini? Mengembalikan Undang-Undang KPK kembali ke sebelum revisi. Kembalikan Undang-Undang KPK sebelum direvisi tahun 2019. Ya, Dikembalikan. saya sepakat. Karena ini tolak ukur independensi KPK sebagai lembaga anti rasuah. Kan saat itu kan waktu sebelum direvisi. Ini menarik lagi nih. Sebelum direvisi gimana? Sebenarnya kan KPK ini kan punya kewenangan yang luar biasa, Yeah. super body. Yeah. Masuk ke segala instansi, lini, sadap sana, semua disadap. Yeah. Ketemulah kasus korupsi yang besar-besar, diungkap, dipublish, ya kan. Mulai ketakutan lah Yeah. para pecatur-pecatur politik ini yang bermain, para koruptor-koruptor ini. Mereka merangkai serangkaian agenda hingga akhirnya direvisi lah Undang-Undang KPK, dilemahkan lah KPK di situ. Iya. Bahkan kita juga berjuang loh bang saat itu. Betul. Untuk Saya masih ingat itu. Menolak itu. Saya masih ingat itu. Kita sama teman-teman, bahkan sampai saya sama salah satu ex penyidik KPK, kita komunikasi, yaitu Bang Yudi. Ya, kebetulan saya satu kelas juga di S2. Kita komunikasi, Bang, gimana perjuangannya kita dari luar begini, Bang ya. Ya teman-teman dari dalam begini. Tetap kita komunikasi, berjuang bersama saat itu untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Tapi apa daya kita? Jadi setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Nah, kita berharap pemimpin yang baru sekarang ini, Prabowo Subianto, bisa memperlihatkan komitmennya sebagai presiden dengan berbagai macam. Kalau saya percaya, kenapa? Banyak sekali janji udah sampaikan, janji prajurit. Sumpah-sumpahnya banyak. Sumpahnya udah banyak sekali dia sampaikan, kan? Dan saya yakin orang kalau sudah bersumpah dan berjanji berkali-kali, dia pasti ingin diberikan kesempatan untuk bisa membuktikan sumpah dan janjinya. Ya kita lihatlah ini, kalau saya masih positif. Cuman ini di luar dari konteks gini, Bung Doni. Saya mendengar kemarin bahwa kasus korupsi timah ini
ada perlambatan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan kemarin saksinya si Sandra Dewi ya, Iya. itu mengatakan bahwa dia tidak pernah dikasih bulanan sama suaminya, dia hasil Iya, sendiri. iya, iya. Dan saya lihat di sana hakimnya seolah-olah sangat percaya dengan ini. Ini menurut Bu Noni gimana? Ini apa namanya, sesuatu yang sangat janggal bagi Saya bagian melihat kita, dan ya. Ini dialektika yang aneh menurut saya. itu janggal. Dan Sangat janggal. biasanya hakim kalau bukan profil tertentu, dia akan langsung mengejar, menekan. Masa iya sebenarnya? Di persidangan itu saya tidak melihat fungsi hakim sebagai hakim yang mencari keadilan, yang berusaha membuka dari dua sisi Iya. yang berbeda. Satu di sisi sebagai penuntut, satu sisi sebagai pembela. Hakim saya lihat di sini seolah-olah Sebagai pembela. sebagai pembela. Bahkan waktu Sandra Dewi menangis, ya sudah Ibu Sandra, tenang, tenang. Hakim bisa menenangkan. Iya, padahal kalau lihat dari locus tempusnya sebenarnya saksi ini malah menurut hemat kita ya di NCW ya, ini bisa ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Dan ada beberapa nama yang sempat kita sebutkan, ini malah tidak disentuh oleh Tentu sama jaksa. Nggak Kejaksaan dipanggil. Agung. Nah, sebenarnya gini, seperti saya bilang tadi, kita tutup buku dengan apa yang sudah terjadi sebelum Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tapi kita tidak boleh melupakan sejarah-sejarah yang bisa kita jadikan perubahan yang signifikan. Ini menjadi legasi buat Prabowo bahwa di zamannya dia, beliau ini Presiden Republik Indonesia, banyak kasus-kasus besar yang mandek dan boleh katakan terjadi perlambatan, lebih dipercepat dan dipertajam ininya prosesnya. Akhirnya diselesaikan, diputus dengan hukuman yang setimpal. Yang setimpal. Membuat masyarakat Indonesia juga Jangan sampai ada lagi yang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang selama ini saya yakin Prabowo pun, kalau saya lihat dari beberapa ini ya, mempelajari beberapa dialektika, beberapa wawancara Prabowo dengan para angkor ya, termasuk dengan Najwa Shihab, beliau mengatakan bahwa zaman dia tidak berkuasa atau dia pun mengalami kezoliman dari orang-orang, Ya. baik itu dari banker, baik dari pejabat yang berkuasa, bahwa dia pun tidak bisa bergerak. Bahkan ada banker-banker yang tidak meloloskan pinjamannya karena dianggap Prabowo ini pada saat itu berada di luar pemerintahan. Iya. Keyakinan ini membuat saya bahwa kezaliman yang dirasakan oleh Prabowo ini ya suzon saya, husnuzon saya berprasangka baik bahwa Prabowo tidak akan mungkin melakukan kezaliman yang sama terhadap rakyat. Keyakinan ini saya berharap wahana ini menerima dan Prabowo pun memang melakukan hal itu, Bu Noni. Kalau saya sih yakin Prabowo nggak akan melakukan kezaliman itu, karena beberapa orang-orang di sekitar Prabowo yang stafnya ya, itu saya tahu Bang, karena kebetulan ada beberapa senior saya juga yang ada di lingkaran itu, ya kan? Itu mereka dulu ikut GMD Gerindra Masa Depan awal-awal ya. Awal sekali, ya kan? Yang belum dirusak oleh dunia-dunia ini. Awal sekali lah. Ya kan, Gerindra juga masih baru, mereka mengikuti pengkaderan Gerindra. Ya sekarang ekonomi mereka naik. Prabowo dari dulu sudah kaya. Iya. Dan Prabowo memperhatikan orang-orang Dan yang Prabowo bukan tipikal orang yang mau menutup-nutupi dengan itu betul Bang. berubah rupa menjadi orang biasa-biasa, karena dia pikir untuk apa menipu rakyat. Karena beliau seorang pengusaha, mantan jenderal juga, ya dia tidak harus menipu rakyat naik Avanza gitu kan, atau naik Innova begitu kan. Ya Prabowo ya, saya adalah diri saya. Dan ini yang terus terang Bu Noni, ini yang saya suka. Ada beberapa dialektika, ada beberapa adab yang saya lihat termasuk oleh anaknya Prabowo. Iya. Mas Didit ini menurut saya sih sama anaknya Mas Prabowo itu. ini diajar di dalam rumah dengan adab etika yang luar biasa. Luar biasa. Kalau dibilang sama bapaknya, jalan di luar karpet merah, jalan di luar karpet merah. Iya. Ingat nggak? Ingat, saya lihat itu. Karena itu diperuntukkan bagi tamu negara. Tamu negara. Kemudian setiap bertemu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih ini, tidak terlihat wajah angkuh seperti anak-anak pejabat, oknum pejabat yang lain lah ya, oknum lah ya. Terlihat bagaimana Mas Didit ini diajarkan di rumah adat yang baik dan santunnya luar biasa.
saya berharap inilah Mas Didit yang sebenarnya. Dan kalau kita melihat seorang anak bisa diajar adab dan etika begitu baik di rumah, Karirnya juga pasti baik. karirnya bisa baik, dan orang tuanya sekarang jadi presiden pun akan merasa aman dan nyaman, dan tidak mungkin terjadi seperti kasus-kasus anak-anak pejabat sebelumnya. Ya. Kita berharap seperti itu. Kita sangat berharap. Kita sangat optimis ini. Jangan sampai optimisme kita ini ujung-ujungnya nanti kan dinodai oleh para pembantunya beliau ini. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya. Itu. Tapi kalau anaknya Pak Prabowo, Mas Didit ini, Bang, sebelum bapaknya jadi presiden juga, dia di luar kan juga sudah punya karir yang cemerlang. Ya. Bahkan istilahnya dia pengusaha lah. Dia pengusaha. Selain pengusaha, dia kan seorang desainer ternama. dan perusahaan besar. Betul, dan desain-desain dia itu digunakan oleh produk-produk ya, mobil pun BMW BMW kan? yang terbaru, yang paling mahal. Yang paling mahal, seri 7 kan? Seri 7. Nah, artinya memang terbukti hasil karyanya dia, dedikasinya dia terhadap bidang keprofesionalitasan dia ada hasil, bukan karena diinduksi dari bapaknya, ya kan? Bukan diberikan karena ada kewenangan dari bapak. Ini yang saya lihat dari karena kan Pak Prabowo kan nggak bisa desain grafis, Bang. Kalau Mas Didit jelas belajar. Ini ada pertanyaan satu lagi nih, ya kan? Ada pertanyaan satu lagi, menurut saya ini cukup menarik. Kenapa saya bilang cukup menarik? Ditanyakan bagaimana Prabowo bisa menaikkan indeks persepsi tentang korupsi ini menjadi lebih baik. Karena kalau kita lihat dari statistik ya, pada tahun 2023 ini indeks korupsinya Indonesia itu hanya skornya 34 poin, lebih rendah daripada 2019 yang pada saat itu sempat berada di 40 poin. Dan diharapkan ini 2024 ini kalau dikatakan kan persepsinya langsung naik ini. 2024 ini kembali menjadi 40 poin. Nah, ini harapan kita dan banyak kawan-kawan di netizen di luar sana itu yang mengharapkan supaya ini jangan hanya sebatas retorika yang hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan hingga 100 hari kemudian kembali ke seperti apa, dan iklimnya balik lagi. Ya, kita berharap sesuatu itu pasti sesuatu yang harus lebih baik dan menjadi lebih baik dan akan lebih baik lagi. Karena begini, Bung Doni, naik pun IPK nantinya, tapi kalau seandainya tidak sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Ya, kemudian penurunan kemiskinan dengan sudah dibentuknya lembaga Badan Pengentasan Kemiskinan, menurut saya ya, dan masyarakat pun untuk mencari penghidupan yang layak pun susah, ya sama aja sebenarnya. Dan ini hanya sekedar angka. Ini sekedar angka. Yang kita inginkan oleh masyarakat Indonesia itu bukan masalah angka, bukan bukti nyata bahwa kedepannya masyarakat taraf hidupnya lebih baik, korupsi ditekan, menurun sedasi mungkin bisa hilang, kemudian kesempatan bekerja itu mudah bagi masyarakat, dan kesempatan bagi putra bangsa untuk berkarya itu jauh lebih dihargai. Kemudian ada beberapa hal yang sifatnya itu penanganan pangan, penanganan mineral segala macam itu diutamakan anak bangsa. Jangan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak asing. Pihak asing, benar. Karena kalau ini masih terjadi, maka dugaan-dugaan korupsi yang selalu DPP NCW kemukakan tentu akan kembali terulang lagi. Iklimnya akan berputar kembali ke awal lagi. Ini mudah-mudahan ya, rasa optimisme kita inilah yang akan menjadi lebih baik. Jangan IPK, indeks persepsi korupsinya naik ya kan, tapi fakta di lapangannya berbeda. Itu sama aja, nggak ada artinya. Tapi begini, Bang, ya, dalam penuntasan korupsi di Indonesia ini sejalan dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam memilih menteri-menterinya. Ya. Ada beberapa, saya sekarang ini lebih menyorot kepada dunia institusi pendidikan. Karena boleh dikatakan 5 tahun terakhir ini kabarnya sangat menyedihkan ya.
Menyedihkan, sedih sekali. Bahkan di beberapa media sosial dipertontonkan bahwa anak SMP, bahkan anak SMA kelas 1 tidak tahu bahwa Jakarta itu Ibu kota negara. ibu kota negara dan berada di provinsi DKI Jakarta. Iya. Ada yang bilang Jawa Barat, ada yang bilang Jawa Tengah, ada yang bilang Banten, Masya Allah. Dan ini miris sekali. Miris, sangat miris. Ada yang lebih mirisnya lagi, Apa itu? Bung Doni. Ada anak SMP ditanya kepanjangan dari SMP apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Sekolah menengah, sekolah apa katanya? Bukan sekolah menengah pertama, sekolah apa katanya itu? Bukan SM. Intinya bukan sekolah menengah pertama. Iya. Jadi apa sih sebenarnya yang diajarkan? Seberapa tegaskah? Dulu kita zaman kita masih 90-an ya, kalau 80-an ketuaan rasanya. Zaman 90-an lah, sebelum reformasi ya. Iya. Kita harus hafal itu nama menteri-menteri. Nama menteri dengan jabatannya. Pancasila. Kita harus hafal semua provinsi dengan ibu kota Ibu provinsi. kota provinsi itu wajib. Wajib hukumnya. Saya juga merasakan sampai Iya. era 2000-an awal, Bang. Nah, kemudian kita itu harus hafal singkatan-singkatan yang sering digunakan, terutama yang sifatnya itu nasional. Nasional. Nah, kemudian kita harus hafal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 loh. Harus hafal. Ada. Dulu zaman saya, kalau ini anak-anak PPKN ya. PPKN saya juga masih dapat, Bang. Kalau saya PMP jadi. Oh, Bang 90 kan. Agak beda ini ya. 2000 PPKN. Pendidikan Moral Pancasila. Jadi agak ini ya, jadi merasa tua kita jadinya. Jadi pada saat itu kita diwajibkan harus bisa berdiri di depan kelas membacakan Undang-Undang Dasar 45. Harus hafal Pancasila. Bahkan jika seandainya ada ujian termasuk ujian dalam PMP atau PPKN itu, kalau seandainya kita nggak hafal Undang-Undang Dasar, nggak bisa hafal ini, Poin kurang. nilai akan Anjlok. luar biasa. Kalau sekarang jangankan hafal Undang-Undang Dasar 1945 pembukaannya itu, Pancasila aja sekarang banyak yang tidak hafal, jangankan anak sekolah, pejabat pun kadang-kadang salah baca Pancasila. Nah, Jadi ini bertanya-tanya apa? iya. Jadi P4 itu penting. Penting. Perlu digalakkan lagi apapun lah namanya sekarang, tapi itu sangat penting. Kesadaran masyarakat Indonesia ini terhadap sila-sila di Pancasila ini akan menumbuhkan kesadaran mereka juga. Iya. Terutama orang yang mengerti jika dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang adil dan beradab tidak akan korupsi. Iya. Kemudian orang yang tahu dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga tidak akan korupsi. Karena para koruptor rata-rata membawa hasil korupsinya itu ke luar negeri. Padahal ya kan, kalau mereka korupsi tapi uangnya itu dia manfaatkan untuk ekonomi yang di dalam negeri, yang sektor ya berbeda kan? lah. Uang tidak akan mereka bawa mati. Triliunan mereka punya hanya sebatas 1x2 kuburannya. Ya kan, ini para koruptor di seluruh Indonesia yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana korupsi. Sadar, dan jika seandainya masih ada kesempatan untuk bertobat, segeralah bertobat. Dan keekonomian yang diambil dari korupsi itu janganlah dibawa ke luar negeri. Jadikanlah sebagai kekuatan ekonomi di dalam negeri. Ini bukan berarti kami di DPP NCW mendukung para koruptor, tidak. Kami menghimbau para koruptor yang sudah terlanjur mengumpulkan uang-uang dari kejahatan yang haram ini, kembalikanlah untuk keekonomian rakyat Indonesia. Karena tidak ada penjahat yang mau mengaku. Kalau banyak yang mengaku akan penuh itu penjara. Penuh penjara. Menambah anggaran makanan penjara. Jadi tolong apa yang sudah Anda ambil yang bukan hak Anda, kembalikanlah ke rakyat Indonesia dalam bentuk apapun. Apakah kegiatan, apakah program, apakah industri, pariwisata, segala macam. Jangan dibawa ke luar negeri. Karena yang akan kaya adalah negara-negara yang dimana dana itu ditempatkan. Kami himbau dan kami minta kepada Prabowo dengan tegas menindak setiap upaya-upaya oknum-oknum aparat, oknum-oknum pejabat, oknum-oknum ASN atau oknum politikus yang berada di DPR RI jika terlibat praktek korupsi, kolusi, gratifikasi yang merugikan rakyat atau negara secara sistemik
dampaknya untuk ditindak tegas, dan kalau perlu hukum sosial dan hukum rakyat, Hukum alam. hukum alam. Ya kan, kalau hukum alam ngeri lagi. Ya kalau rakyat boleh menghukum sih, mungkin setiap hari para koruptor itu nggak akan berani. Nggak ada berani, korupsi. keluar rumah pun nggak berani Nggak kayaknya. akan berani. Nah, mudah-mudahan harapan-harapan ini menjadi tolak ukur ya bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Mungkin Bung Doni ada harapan-harapan pribadi atau mungkin dari kawan-kawan sebagai lawyer ya di luar sana terhadap pemberantasan korupsi. Ini apa yang Bung Doni ini kan? Begini Bang, kan di Kabinet Merah Putih ini kan ada beberapa profesional-profesional. Ya. Tadi kenapa saya menyinggung dan mengatakan di sektor pendidikan, salah satu profesional yang saya baru dengar namanya hari ini, yaitu Prof. Christy itu. Yang profesor muda perempuan yang dilantik jadi Menteri Pendidikan itu. Wamen ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kan orang profesional yang tidak pernah bekerja di pemerintahan. Di luaran orang beranggapan kalau iklim korupsi masih berada dalam satu lembaga, dan lembaga itu dipimpin sama benar-benar orang yang profesional, yang capable seperti Prof. Christy ini. Bukan tidak mungkin Prof. Christy ini tidak akan bertahan. Iya. Gitu. Ini dilema ya. Ini dilema, Bang. Ini ya. harapannya teman-teman di luar itu dalam penuntasan kasus korupsi, peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah diperbaikinya iklim di sebuah badan, iklim pemerintahan. Dan untuk tadi saya udah katakan di salah satu APH, lembaga APH, baru 2-3 hari ini terjadi perubahan yang signifikan ya. Signifikan dan sekali. ini blessing sebenarnya. Ini blessing bahwa penekanan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Rapimnas Gerindra, kemudian di MPR RI, kemudian di kabinet sidang paripurna Kabinet Merah Putih tadi pagi pun dengan tegas dikatakan, ini akan memberikan dampak positif yang luar biasa. Luar biasa sekali, Bang. Dan kami pun siap jika diminta oleh Prabowo untuk mengawasi para pejabat yang saat ini menjabat sebagai menteri, kepala badan atau kepala lembaga, jika mereka berbuat yang aneh-aneh, ya korupsi, kolusi, menerima suap, gratifikasi atau segala macam, ya kami siap. Yang penting aspirasi atau laporan kami ini ditindaklanjuti. Kayak KPK. Didengar, diterima, habis itu nanti akan dihubungi. Tapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang konkret. Dari kawan-kawan aparat penegak hukum, terutama kasus-kasus besar korupsi ini. Presiden Prabowo Subianto, kami minta korupsi yang lagi dalam proses persidangan yang besar-besar ini. Kasus PT Timah Tbk, kasus Duta Palma, habis itu kasus korupsi di dana pensiun, kemudian masih ada beberapa kasus yang merugikan rakyat hingga puluhan triliun, bahkan ada lebih dari 100 triliun, yaitu kasusnya lembaga keuangan Cimpin itu. Yang mana tuh, Bang? Yang Surya. Ya itulah, ada lembaga keuangan yang sampai 100 triliun lebih dia. Indosurya. Itu nggak selesai sampai sekarang, Bang. Sampai sekarang itu untuk segera dituntaskan Pak Presiden, karena ini menyangkut harkat hidup orang banyak yang menderita gara-gara dana mereka dibawa kabur oleh si pengusaha. Karena gini, Bang, informasi dari teman-teman, kan ada beberapa dari teman-teman APH lah juga, pengusaha-pengusaha industri ini, mereka kan sudah mulai listbackkan asetnya semua nih, dijual-jualin, ya kan? Karena kan banyak sekali yang melakukan gugatan pilot, ya kan? Masuk gugatan, berarti apa yang mau dipilot? Kenapa mau dijual, asetnya udah geser semua? Iya, ini jadi perhatian khusus ya, harusnya dalam penegakan hukum terkait dengan Indosuria ini ya? Iya, terkait dengan kasus Indosuria ini, bahwa banyak aset-aset yang sudah dialih tangankan oleh si Indosurianya ini. Dan ini suatu kejahatan yang sangat besar. Dan kabarnya ada oknum aparat penegak hukum juga terlibat di sini. Itu ada. Satu lagi nih, ini ada pesan dari kawan-kawan di netizen mengatakan bahwa, Bang, dibahas terkait dengan dugaan korupsi di BUMN karya yang katanya banyak tanah yang sudah
dilakukan pembangunan jalan tol, tapi belum dibayar pembebasan lahannya. Nah, saya sangat menarik ini, Bung Doni, harus kita bahas detail nanti. Dan saya minta pada Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, KPK RI untuk memeriksa seluruh proyek-proyek infrastruktur, proyek strategis yang dibangun oleh BUMN Karya. Karena banyak indikasi dan kami ada mendapatkan beberapa bukti bahwa pembangunan jalan tol, pembangunan jalan baru, pembangunan infrastruktur lainnya itu terjadi indikasi-indikasi dugaan korupsi, dugaan pengelembungan harga, dan menyengsarakan para subkontraktor yang diberikan diberikan pekerjaan tapi malah tersiksa. Banyak yang sudah mengadu sampai ke DPR RI. Mereka terpaksa rumah mereka disita gara-gara pinjaman bank mereka tidak sanggup bayar, gara-gara mereka tidak dibayar kontraknya sama BUMN Karya. Dan berikutnya kami akan membahas bagaimana adanya dugaan korupsi pembangunan jalan, baik tol di Sumatera, tol di Jawa, tol di Kalimantan, dan tol di Sulawesi. Dan hati-hatilah wahai para koruptor. Kami DPP NCW akan selalu mengawasimu. Dan pada saat kami mendapatkan bukti yang konkret, fakta-fakta di lapangan, dan laporan-laporan yang bisa kami angkat dan kami laporkan ke aparat penegak hukum, akan kami lakukan. Dan kami yakin Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 akan menjaga kami. Ya, kita yakin itu. Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bekerja untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Demikian Bung Doni, terima kasih untuk diskusi siang hari ini. Saya berharap apa yang kami sampaikan di sini merupakan bentuk dari optimismenya kita. Pemerintahan baru ini kita tutup buku yang lama, bukan berarti kita nolkan, tapi kita tutup. Sewaktu-waktu bisa dibuka jika apapun yang terjadi ke depannya ini memiliki kaitan erat dengan masa lalu. Demikian podcast ini kami akhiri. Terima kasih atensi dari kawan-kawan semuanya. Banyak sekali ini kawan-kawan kita, baik itu dari Sulawesi, dari Sumatera, ada dari mana ini? Dari Papua ini ada, Bang. Dari Papua juga. Kemudian ada lagi kita lihat di sini kawan-kawan yang ingin menyampaikan, ada dari Jepara juga ya kan, katanya ada pemerasan. Nah, ini mungkin bagi kawan-kawan yang ada permasalahan hukum yang bisa kami punya kanal-kanal di media sosial dan kanal Dumas juga. Silakan nanti dikirim permasalahannya, di bukti-bukti atau apa yang bisa kami bantu, karena kami punya layanan pengaduan juga. Kebetulan itu Waketum Doni langsung yang ininya yang kita handle, bisa dibantu oleh beliau. Yang penting ada bukti-bukti, ada saksi yang bisa menguatkan nanti jika seandainya kasus ini bisa kita perjuangkan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas atensi dan dukungannya, dan terima kasih atas kawan-kawan selalu menyimak apa yang kami sampaikan. Tidak semua apa yang baik itu akan terlihat baik oleh orang-orang di luar sana, tapi kami di DPP NCW akan selalu berbuat baik untuk bangsa Indonesia. Demikian kami tutup podcast ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kawan-kawan di sana semuanya. Sehat selalu. Om Santi Om. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi. Salam anti korupsi.